Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kalian baik-baik semua, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita liburan 1 tahun ya, kemarin dari tahun 2020 terus masuknya tahun 2021. Nah, ini kemarin waktu liburan kalian kemana saja? Apakah ada yang berkunjung ke rumah sana keluarga di luar kota atau bahkan ke luar negeri? Anak-anak, di tahun 2021 ini mudah-mudahan nanti semuanya akan lebih baik dari tahun 2020 ya. Walaupun kemarin di tahun 2020 itu ditutup dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang sangat signifikan ya, sehingga semua sekolah yang awalnya semester genap ini mau ada tatap muka ya, terpaksa dibatalkan lagi ya, karena itu tadi ya, ada peningkatan kasus COVID yang sangat signifikan. Jadi di tahun 2021 ini ya, atau di awal semester genap ini, kita masih belajar secara online ya, seperti semester 1 ya, dan saya berharap nanti kalian tetap semangat belajarnya ya. Walaupun ya seperti ini modelnya ya, memang kalau secara apa ya, ini kurang bagus ya, istilahnya itu kurang paham lah kasarannya. Tapi bagaimanapun ya, ini mungkin sudah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berurusan kepada semua kelas 8 ya, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara setiap keluar rumah pakai masker ya, dan selalu cuci tangan ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelumnya marilah kita awali dulu dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, kita lanjut. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini untuk zat itu sendiri ya, itu ada 3 macam zat ya. Itu zat padat, zat cair, terus zat gas atau udara. Kemudian yang keempat ditambah dengan aplikasi ya, konsep tekanan pada makhluk hidup ya. Itu juga nanti akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena tekanan zat ini ya, itu sudah setiap hari kalian lakukan, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Nanti akan kita bahas satu persatu, dari mulai tekanan zat padat ya sampai aplikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
berikutnya adalah tujuan pembelajaran di bab ini adalah yang pertama, nanti kalian mampu menjelaskan konsep tekanan, tujuannya. Yang kedua, ya nanti kalian mampu menjelaskan konsep tekanan pada zat padat. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui penerapan konsep tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah menjelaskan konsep tekanan pada zat cair. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan hukum hidrostatika dan hukum Archimedes. Yang keenam adalah kalian mampu menjelaskan konsep tekanan pada zat udara. Ketujuh, mampu menjelaskan hukum Pascal. Ya, yang terakhir, kedelapan, nanti kalian mampu menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada bab ini. Sekarang kita bahas yang pertama adalah penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Yang kita bahas yang pertama adalah tekanan pada zat padat. Perhatikan di situ ada tiga contoh. Ada tiga contoh yang saya tampilkan di layar ya. Yang pertama adalah contoh itu ada sepatu yang satu tumitnya itu kecil ya. Yang kedua itu sepatunya itu sepatu bot, ini sepatu yang khusus berjalan di jalan yang berlumpur. Nah ini kalau kita jalan di jalan yang berlumpur ya, ada dua orang ya, yang berjalan di jalan yang berlumpur. Orang pertama memakai sepatu yang hak tinggi itu ya, yang tumitnya kecil. Terus orang yang kedua memakai sepatu seperti yang ada pada gambar itu ya. Ini kalau sebagian orang ini bilang sepatu boot ini. Nah itu kira-kira ya, nanti tempat pijakan kakinya yang kelihatan di lumpur itu ya adalah yang paling dalam, pasti orang yang menggunakan sepatu yang tumitnya kecil ya. Karena apa ya, karena dia tekanannya itu semakin besar terhadap permukaan bidang tanah yang berlumpur. Kemudian yang kedua itu ada gambar ayam sama itik ya. Kalau kalian mungkin sudah sering melihat ya, dimana kalau ayam dan itik itu sering berjalan di tempat yang melumpur ya, pasti yang lebih dalam tempat pijakannya atau yang kakinya kejebur ke dalam pasti adalah ayam. Apa? Karena ayam itu kakinya tidak punya selaput ya, tidak kecil kakinya itu, sehingga mudah masuk ke dalam lumpur. Sementara untuk kakinya itik itu kan kakinya kan lebar, punya selaput ya, sehingga tidak mudah untuk terperosok ke dalam lumpur. Yang ketiga ada gambar plastisin ya, atau malam. Terus ada uang koin 500-an. Nah itu kalau uang koin itu dimasukkan dengan cara miring ke dalam plastisin ya, kita tekan, pasti akan dengan mudah masuk ke dalam plastisin ya. Terus kalau uang itu kita miringkan, kita tidurkan seperti itu, kita tidurkan ya, dengan permukaan lebar,
Ya, kalau kita tekan ke dalam permukaan plastisin, pasti akan sulit untuk masuk. Ya. Itu artinya apa ya? Artinya bahwa semakin kecil permukaan suatu benda, ya, itu nanti tekanannya semakin besar terhadap permukaan benda yang lain. Ya, seperti uang koin ini dengan plastisin. Ya. Jadi konsep tekanannya itu adalah semakin kecil permukaan suatu benda, itu nanti tekanannya semakin besar terhadap permukaan benda yang lain. Tuh. Misalnya konsep ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya ada contoh kapak sama linggis. Ya, sebenarnya banyak ya, banyak contoh-contoh yang lain. Cuman saya hanya ada dua ini yang saya tampilkan di layarnya. Kenapa kapak ini, ya, mata kapak ini permukaannya tidak sama, ya. Sisi yang lain itu tipis atau tajam, terus sisi yang lainnya kumpul, ya, atau berlebar. Itu tujuannya adalah biar mudah digunakan untuk memotong kayu. Yang kedua ada linggis. Linggis juga begitu. Ujungnya satunya itu dibuat lancip, ya, tipis. Ujung satunya dibuat tumpul, ya, atau lebar. Itu juga tujuannya biar mudah digunakan untuk menggali tanah. Masih banyak ya, mungkin ada lagi pisau. Ya. Kenapa pisau itu permukaan satunya tajam, ya, dan permukaan satunya tumpul atau agak tebal. Itu tujuannya juga sama, biar mudah digunakan untuk memotong-motong bahan-bahan makanan yang mau kita masak, misalnya motong sayur atau motong daging dan sebagainya. Lagi ada contohnya mungkin paku, ya. Paku itu kan ujungnya kan lancip, ya, sementara yang satunya itu lebar. Itu biar mudah kita masukkan, kita pukul ke dalam kayu. Nah, kalau semuanya permukaannya tumpul atau lebar, ya, sulit untuk masuk ke dalam kayu. Ada lagi mungkin orang yang menjahit, ya, jarum jahit itu kan juga sama, satunya lancip, satunya agak tumpul. Nah, itu adalah merupakan contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, kita akan bahas tekanan pada zat cair, ya. Tekanan pada zat cair ini ada dua macam, ya. Ada namanya tekanan zat cair pada ruang terbuka, ya, atau disebut dengan hukum Archimedes. Yang kedua, tekanan zat cair pada ruang tertutup, atau kita kenal dengan istilah hukum Pascal. Ya. Nanti kalian kalau kurang jelas, ya, silakan dibuka bukunya, ya, belajar dibaca, baik LKS maupun buku paket, ya. Dan masih kalau kurang dan kalau masih ada yang belum jelas, ya, silakan nanti kalian bisa telepon saya atau WA saya. Yang pertama saya bahas dulu tekanan zat cair pada ruang terbuka. Ini ya, ini saya ada gambar, itu ada gambar kapal besar, ya. Ini kapal pesiar ini.
Gambar yang kedua itu ini ada kakak kelas kalian ya, waktu dulu dia masih kelas 8, saya sering praktek seperti ini ya. Ini ada 3 buah telur, dimasukkan ke dalam gelas ya, dimana telur yang satu yaitu tenggelam sampai ke dasar gelas, telur yang kedua itu melayang ya, jadi fungsinya itu di tengah-tengah gelas itu, jadi enggak terapung juga enggak tenggelam ke bawah. Dan telur yang ketiga itu terapung. Itu adalah merupakan hukum Archimedes ya, atau hukum apung. Terus kapal besar itu ya, itu kan terbuat dari besi ya, tetapi kenapa kok tidak tenggelam ke dalam lautan ya. Nanti yang perlu dibahas ya, dimana hukum Archimedes ini yang mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya. Pernyataan ini ya adalah merupakan pernyataan Archimedes, sehingga dikenal dengan istilah hukum Archimedes. Jadi itu ya. Jadi mengapa telur itu ya, walaupun beratnya sama, tapi bisa terapung, bisa tenggelam, dan bisa melayang ya, karena sesuai dengan hukum Archimedes ini ya, bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut ya. Tekanan zat cair pada ruang tertutup ya, ini disebut dengan hukum Pascal. Ini Anda kita lihat tempat cucian mobil ya. Jadi benda seperti itu ya, besi bulat itu bisa mengangkat mobil yang berat ini ya, karena ada tekanan dari dalam itu, di dalam benda itu. Nah, di situ ada mengandung oli atau cair ya, karena dia di tempat tertutup sehingga tekanannya besar ya, bisa mengangkat mobil. Bayangkan itu ya. Atau yang paling mudah mungkin kalian bisa melihat orang yang ganti ban mobil, misalnya ban mobilnya itu pecah, kan bocor, kan diganti, didongkrak itu loh ya, dongkraknya kecil ya, tapi bisa mengangkat mobil seberat itu ya. Itu disebut dengan hukum Pascal, karena pertama kali menemukan teori ini adalah Pascal ini ya, sehingga disebut dengan hukum Pascal. Yang ketiga ya adalah tekanan pada udara. Perhatikan gambar pertama itu ada balon besar. Balon itu kenapa kok bisa terbang balonnya ya, karena dia ada tekanan udara dari lingkungan, dari sekitar masuk ke dalam balon sehingga balon itu bisa terbang. Banyak ini ya, dan mungkin terjun payung ya, kita menggunakan tekanan udara ya. Atau balon ya, kenapa bisa pecah balonnya ya. Yang gambar yang kedua ini ada air dimasukkan ke dalam gelas, terus ditutup menggunakan kertas gelasnya itu, terus dibalik dengan cara tertuang. Nah, ini dalam beberapa saat tutupnya ini enggak lepas dari
gelas ini, padahal dia dalam posisi terbalik. Ya. Itu kenapa? Karena tekanan udara dari lingkungan luar gelas itu lebih besar daripada tekanan air yang ada dalam gelas, sehingga bisa tempatnya itu tidak tumpah airnya, ya, atau tutupnya tidak lepas. Ya. Demikian ya anak-anak ya, untuk sementara pertemuan pertama ini sampai di sini dulu ya, penjelasan materi hari ini ya. Jangan lupa habis ini ada tugas dikerjakan ya, dan jangan lupa kalau belum jelas bukunya silakan dipelajari ya. Kita bertemu minggu depan dengan materi yang lain ya. Terakhir, pesan dari saya, tolong tetap jaga protokol kesehatan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.